Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8, kekasihnya masih dalam mode marah. Saking dongkolnya sampai sosok Aris yang ada di meja sebelah langit pun tak terlihat oleh kedua matanya. Bahkan saat ini sendok dan garpu yang ada di tangannya pun sudah digenggam dengan erat. Bi, panggil Reza saat melihat mata Bintang terus menatap ke arah langit. Bi, panggilnya lagi sambil menyenggol lengan Bintang. Iya, sahut Bintang yang kaget karena panggilan itu. Kamu kenapa? Tanya Reza. Memangnya aku kenapa? Tanya balik Bintang agar kedua sahabatnya itu tak curiga. Kamu itu bengong dari tadi, kata Henny. Kamu lagi mikirin apa? Ada masalah? Tanya Henny lagi. Aku gak apa-apa kok, sahut Bintang. Mereka pun kembali menikmati makanannya, walau Bintang sama sekali tak merasakan nikmat. Sebab nafsu makannya sudah menguap begitu saja. Lagi di mana, Bintang? Lagi meeting, langit. Meeting apa meeting, Bintang? Meeting sayang, langit. Cih, sok manis. Gumam Bintang, dasar buaya. Cibirnya dalam gumaman. Apa Bi, kamu ngomong apa? Tanya Henny yang samar-samar seperti mendengar suara Bintang berbicara. Apa, orang aku gak ngomong apa-apa? Kata Bintang. Oh kirain tadi kamu ngomong sesuatu, berarti aku salah dengar. Kata Henny sedangkan Reza hanya menyimak pembicaraan keduanya. Maaf Hen, aku gak maksud buat bohongi kamu dan Reza. Kata Bintang dalam hati. Kamu lagi di mana? Ngapain? Langit? Enak ya makan siang sama cewek, Bintang. Hah? Kaget Langit saat membaca pesan yang terakhir dari Bintang. Mata Langit langsung menyelusuri setiap sudut restoran agar dapat menentukan sosok calon istrinya itu. Setelah beberapa saat, akhirnya dia dapat melihat sosok yang ia cari. Namun sayang Bintang langsung membuang mukanya. Saat mata mereka tak sengaja saling bertemu, hal itu langsung membuat hati Langit gusar. Pria yang selalu tenang dalam situasi apapun mendadak tak karuan, serta ada perasaan takut jikalau kekasihnya itu salah paham terhadapnya. Maaf Bu, Siwi, bolehkah saya permisi sebentar? Izin Langit pada kolega bisnisnya. Saya harus menemui seseorang, sebentar saja. Sambungnya lagi. Oh silakan saja Pak, lagi pula kita juga sedang istirahat. Jawab Bu, Siwi. Terima kasih Bu, ucap Langit dan langsung berdiri dari duduknya. Aris yang ada di sana terus memperhatikan kemana bosnya itu melangkahkan kakinya. Rupanya ada calon istrinya di sini, kata Aris dalam hati.
dehem langit sehingga membuat atensi ketiga wanita yang tadinya sedang asik makan sambil mengobrol langsung teralihkan padanya. "Pak Dogan," kata Reza dengan spontan yang membuat Bintang serta Henny terbelalak. Sedangkan Langit sendiri hanya mengernyitkan dahinya. Salah, maksudnya Pak Langit," kata Reza lagi buru-buru meralat panggilannya tadi. "Ada apa, Pak?" tanya Henny dengan sopan. "Oh, gak apa-apa. Saya hanya ada perlu sedikit sama teman kalian, Bintang," jawab Langit yang membuat Reza dan Henny langsung menatap ke arah Bintang. "Apa?" tanya Bintang dengan ketus. "Bisa kita bicara sebentar?" pinta Langit dengan sabar menghadapi keketusan Bintang. "Mau bicara apa? Emang gak takut tuh ceweknya marah?" tanya Bintang. "Bi," tegur Henny yang duduk di sebelahnya sambil menyenggol lengan Bintang. Bermaksud untuk menegur sahabatnya itu agar lebih sopan berbicara pada sang dosen. "Apa?" tanya Bintang pada Henny. "Bi, kamu salah paham," kata Langit yang sudah tak tahan dengan sikap ketus Bintang. Apalagi melihat wajah juteknya yang bikin gemas, tapi juga bikin hatinya tak karuan. "Salah paham apa?" tanya Bintang. "Ayo ikut aku, nanti aku jelasin semuanya," kata Langit yang sudah memegang tangan Bintang. "Lepas," kata Bintang menghentakkan tangannya sehingga pegangan itu terlepas. "Kalau enggak ayo ikut aku temui dia, biar tahu dia siapa. Bila perlu aku kenalin sekalian," kata Langit lagi. "Gak perlu," sahut Bintang. Sedangkan Aris yang melihat kelakuan bosnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Beda lagi dengan Reza juga Henny, yang hanya diam melihat apa yang kini terjadi di hadapan mereka. Mereka hanya menatap bingung, sambil mencerna situasi apa yang terjadi saat ini antara sahabat dengan dosen mereka. Aku kesana dulu, karena masih ada hal mengenai pekerjaan yang perlu kami bahas," kata Langit pada akhirnya. Mau memaksa pun Bintang tetap tak akan mau. "Nanti kita ketemu dan akan aku jelaskan semua," sambungnya lagi. "Terserah," sahut Bintang dengan sewot. "Tunggu aku sampai selesai meeting," pesan Langit sebelum meninggalkan meja Bintang. Tanpa memperdulikan ekspresi dari kedua sahabat kekasihnya itu, walau bagaimanapun Langit harus profesional dalam bekerja. Dan dia juga tak mungkin meninggalkan kliennya terlalu lama dengan begitu saja. "Sebenarnya ada hubungan apa antara kamu sama si Dogan?" tanya Reza dengan tatapan penuh selidik, begitu pula Henny. "Jangan kamu bilang kalau kalian gak ada hubungan apa-apa. Jelas kalau dilihat dari gaya bicara Pak Langit dan kamu tak terlalu formal," timpal Henny. Sebenarnya," kata Bintang. "Apa?" tanya Reza dengan sudah tidak sabarannya. "Sebenarnya
Ah, nanti kalian juga akan tahu sendiri tanpa aku menjelaskannya, sahut Bintang dengan seenaknya. Sehingga membuat kedua orang itu semakin geram karena penasaran. Ish, nih anak, kata Resa yang sudah gregetan dengan meremas kedua tangannya di depan. Sampai setengah jam telah berlalu. Meeting yang diadakan Langit pun telah selesai. Kesepakatan juga telah didapat. Kini Langit tengah berjalan menghampiri meja Bintang kembali. Sedangkan Aris telah kembali ke perusahaan. Untuk menghandle segala pekerjaan dan juga pekerjaan si bos. Dengan seenaknya saja Langit langsung duduk di kursi kosong yang ada di samping Bintang. Kalian berdua bisa tolong tinggalin saya sama Bintang, kata Langit pada Resa juga Henny. Kenapa mereka harus pergi? Tanya Bintang dengan nada bicara yang masih saja ketus. Gak apa Bi, biar kami berdua pindah tempat, kata Resa. Ini meja kita bertiga, bukan kalian yang harusnya pergi tapi dia, sahut Bintang dengan ekor matanya yang menatap Langit dengan sinis. Ya sudah, kalian di sini saja juga tak apa, kata Langit pada akhirnya. Dia tak ingin memperburuk suasana. Karena dia juga sadar kalau kekasihnya ini masih dalam mode marah. Jadi mau apa kamu duduk di sini? Tanya Bintang tanpa melihat ke arah Langit. Sayang, jangan marah gini dong. Gak enak tahu dilihatnya, kata Langit yang menyebut Bintang dengan panggilan sayang. Sehingga membuat Resa juga Henny terperangah. Dengan mata membulat dan secara refleks saling pandang. Aduh gobloknya, kenapa tadi aku gak biarin aja sih Resa sama Henny buat pergi? Padahal aku hanya ingin tahu serta penasaran. Apakah dia berani mengakui statusnya di depan orang lain? Rutuk Bintang dalam hatinya, tapi tak apalah. Dengan begini aku tak perlu repot-repot buat jelasin ke mereka berdua, sambungnya lagi dalam hati. Dia itu hanya rekan bisnisku. Kita di sini juga untuk membahas masalah kerjaan. Lagian kita juga gak berdua kok. Ada Aris juga sekretarisnya yang duduk di meja sebelah kami tadi. Jelas Langit yang tak ingin Bintang terus salah paham. Aku juga tak minta penjelasan kamu kok, kata Bintang. Lagian siapa juga yang marah? Sambungnya, entah kenapa melihat Langit berdua dengan seorang wanita membuat hatinya sangat panas. Huf, aku hanya ingin menjelaskan saja supaya kamu tak salah paham, sahut Langit dengan nada lembutnya. Sudah selesaikan menjelaskannya? Tanya Bintang. Kami mau pulang kalau sudah, sambungnya lagi. Kalian berdua pergilah, makanannya biar saya yang bayar, kata Langit pada Resa dan Henny yang langsung memotong kata-kata Bintang. Dan kamu, sama aku, kata Langit dengan penuh penekanan, seolah tak mau terbantahkan oleh siapapun. Dengan sorot mata yang menatap pada Bintang. Bi, kita berdua pergi ya. Pamit kedua sahabatnya yang saat ini sudah berdiri dari duduknya.
Dan ingat kamu masih punya hutang penjelasan sama kita berdua. Kata Resa sebelum benar-benar melangkahkan kakinya. Kata Bintang yang hendak berdiri dari duduknya. Berani melangkah pergi. Aku bakal cium kamu saat ini juga, di sini. Kata Langit dengan kata-kata ancamannya. Mau tak mau Bintang pun menurut. Gak lucu juga kalau ternyata Langit benar-benar nekat. Dan sampai menciumnya di tempat umum seperti ini. Bisa malu banget kan danau ditaruh di mana mukanya nanti. Ayo, kata Langit dengan tangan yang saat ini sudah menggandeng tangan Bintang. Mau kemana? Tanya Bintang namun Langit tak menjawabnya. Langit yang saat ini sudah mulai berjalan. Mau tak mau membuat Bintang pun ikut berjalan di belakangnya. Meski dengan muka yang ditekuk. Masuk. Kata Langit yang sudah membukakan pintu mobil untuk Bintang. Tapi motor aku. Protes Bintang. Itu urusan aku. Sahut Langit. Bintang pun menurut. Dan langsung masuk ke dalam mobil mewah sang kekasih. Langit langsung mengendarai mobilnya. Menuju di mana letak apartemen miliknya berada. Ini di mana? Tanya Bintang bingung saat mereka berdua sudah berada di depan pintu sebuah unit. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Langit langsung menekan kode PIN pasportnya. Masuk. Kata Langit yang langsung masuk dengan disusul Bintang di belakangnya. Mata Bintang menelusuri setiap sudut apartemen tersebut. Duduklah, kata Langit. Kamu mau minum apa? Tanyanya dengan tangan yang masih sibuk membuka jas mahal. Yang melekat di tubuhnya, dan setelah itu menggulung lengan kemejanya sampai di siku. Ini apartemen punya siapa? Tanya Bintang. Punya aku, jawab Langit. Aku tinggal terpisah sama Mami juga Papi sejak kembali dari luar. Sambungnya. Satu lagi kenyataan yang dia tahu. Bahwa ternyata kekasihnya itu tinggal sendiri selama ini. Cukup rapi juga bersih. Itulah yang langsung menjadi poin penilaian Bintang saat memindai sekeliling. Minumlah. Kata Langit yang sudah meletakkan minuman. Serta satu toples yang berisi keripik kentang kesukaannya. Terima kasih. Ucap Bintang. Kenapa kita kesini? Tanyanya. Lagi pengen aja ajak kamu kesini. Lagian biar kamu tahu di mana aku tinggal. Selain di kediaman utama keluarga Cakrabuana. Jawab Langit. Sayang, sudah dong, jangan ketus-ketus gitu. Kata Langit. Yang tadi itu murni rekan bisnis aku aja. Sambungnya lagi. Benar-benar hanya bahas tentang kerjaan. Gak ada yang lain, imbuhnya lagi. Sahut Bintang. Bersambung.